Iran dan Afghanistan bukan sekadar dua negara di peta, melainkan panggung besar di mana alam sendiri menjadi arsitek benteng paling mematikan. Pegunungan Hindukush menjulang bak dinding batu setinggi lebih dari 7.000 meter, seakan menantang siapapun yang mencoba menembusnya. Jalurnya sempit, curam, dan berliku, membuat setiap perjalanan terasa seperti menapaki pisau yang siap melukai. Di sisi lain, gurun Daste Kafir dan Daste Lut di Iran terbentang luas, seluas kota London, namun tanpa kehidupan. Daste Lut bahkan pernah tercatat sebagai tempat terpanas di bumi, dengan suhu permukaan mencapai 70 derajat Celcius, cukup untuk melelehkan ban kendaraan militer. Bayangkan sebuah lautan pasir yang tak berujung, di mana matahari menjadi algojo, dan setiap langkah adalah taruhan hidup dan mati. Namun bentang ini bukan hanya soal geografi. Ia adalah labirin maut yang sejak ribuan tahun lalu menjadi jalur silang, karavan dagang yang membawa sutra dan rempah, pasukan invasi dari Mongol hingga modern, serta para pengungsi yang mencari jalan keluar dari perang. Semua jalur itu berakhir sama, ditelan oleh benteng alam yang tak pernah memberi ampun. Di balik keindahan geografisnya, wilayah ini menyimpan paradoks. Tanah yang subur di lembah-lembah kecil, namun dikelilingi oleh gurun dan gunung yang mematikan. Desa-desa hidup dalam bayang-bayang sejarah, di mana setiap generasi tumbuh dengan cerita tentang pasukan asing yang datang dengan ambisi besar, lalu hilang di telan tanah. Seperti benteng yang tak pernah dibangun, namun berdiri kokoh menjaga rahasia sejarah. Sejarah Iran dan Afghanistan adalah rangkaian tragedi yang berulang, di mana benteng alam selalu menjadi hakim terakhir. Pada abad ke-19, Inggris melancarkan perang Anglo-Afghan. Ribuan pasukan berbaris melewati celah pegunungan Hindukush, jalur sempit yang curam dan berliku. Dari sekitar 16.000 tentara yang masuk ke Kabul, hanya satu orang yang berhasil keluar hidup-hidup menuju Jalalabad, dokter militer bernama William Bridon. Lembah yang sunyi berubah menjadi kuburan terbuka, seakan gunung itu sendiri menolak kehadiran mereka. 3 generasi kemudian, Uni Soviet datang dengan tank baja dan helikopter tempur. Tahun 1979 hingga 1989, lembah Panjshir menjadi mimpi buruk. Medan curam, jalur logistik yang rapuh, dan serangan gerilya membuat pasukan superpower itu kehilangan lebih dari 15.000 prajurit resmi, dengan puluhan ribu lainnya cacat atau hilang. Helikopter Mi-24 yang perkasa pun tak mampu menembus gua-gua sempit yang menjadi markas mujahidin. Seakan setiap tebing dan gua menjadi sekutu bagi para pejuang lokal. Awal 2000-an, giliran pasukan koalisi internasional Amerika dan NATO yang menghadapi musuh tak kasat mata. Gurun Daste Lut menelan logistik, badai pasir memutus komunikasi, dan gunung menyembunyikan ribuan gua yang menjadi jaringan pertahanan alami. Teknologi modern, drone, satelit, dan senjata presisi, tetap tak mampu menembus kabut pegunungan atau badai pasir yang menyelimuti gurun. Bahkan pangkalan militer yang dibangun di dataran tinggi seringkali terisolasi berhari-hari karena cuaca ekstrim. Setiap era meninggalkan catatan yang sama. Benteng alam ini lebih mematikan daripada benteng buatan manusia. Ia bukan sekadar dinding batu dan lautan pasir, melainkan sistem pertahanan yang membuat setiap invasi runtuh. Momen ketika segalanya benar-benar tak terkendali terjadi bukan hanya karena peluru atau strategi militer, melainkan karena benteng alam itu sendiri. Kesombongan manusia yang percaya bahwa teknologi modern mampu menaklukkan gunung dan gurun, justru berbalik menjadi bumerang. Di pegunungan Hindukush, jalur logistik yang panjang dan rapuh membuat pasukan besar kehilangan kendali. Satu konvo bisa terjebak berhari-hari hanya karena longsor atau badai salju. Tank baja yang perkasa di dataran rendah berubah menjadi besi tak berdaya di lereng curam. Helikopter yang diandalkan untuk suplai seringkali tak bisa terbang karena kabut tebal yang menyelimuti lembah. Di gurun Daste Lut, panas ekstrim memutus rantai kehidupan. Air menguap lebih cepat daripada bisa disalurkan, kendaraan rusak karena suhu yang melampaui batas mesin, dan komunikasi terputus oleh badai pasir yang datang tanpa peringatan. Benteng alam ini seakan memiliki senjata rahasia, iklim ekstrim yang tak bisa dilawan oleh manusia. Faktor manusia memperburuk keadaan.
Kesombongan strategi, salah perhitungan logistik, dan keyakinan bahwa kekuatan militer bisa menundukkan alam, justru membuat pasukan besar runtuh. Benteng ini tidak pernah runtuh, ia tetap berdiri, menantang siapapun yang berani melintasinya. Benteng alam Iran dan Afghanistan tidak pernah runtuh, dan dampaknya masih terasa hingga hari ini. Desa-desa kecil di lembah Panjshir hidup berdampingan dengan runtuhan tank Soviet yang berkarat, seakan menjadi monumen bisu dari perang yang tak pernah benar-benar berakhir. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang pasukan asing yang datang dengan ambisi besar, lalu hilang di telan gunung dan gurun. Di gurun Dashtelut, tanah yang disebut tanah mati tetap tak bisa dihuni. Tidak ada kota besar yang berani berdiri di atasnya, hanya penelitian ilmiah yang sesekali datang untuk mengukur suhu ekstrim. Gurun itu menjadi simbol bahwa ada wilayah di bumi yang benar-benar menolak kehidupan. Sementara itu, jalur perdagangan kuno yang dulu membawa sutra dan rempah kini berubah menjadi jalur penyelundupan. Perbatasan yang dijaga oleh benteng alam membuat kontrol hampir mustahil. Generasi baru tumbuh dalam kondisi yang sama, keras, penuh keterbatasan, dan selalu berada di bawah bayang-bayang sejarah. Benteng ini tidak hanya mengubah strategi militer, tetapi juga membentuk identitas bangsa. Iran dan Afghanistan dikenal sebagai negeri yang tidak bisa ditaklukkan, bukan karena senjata, melainkan karena alam yang menjaga mereka dengan tangan besi. Benteng terbesar bukanlah tembok yang dibangun manusia, melainkan alam yang menjaga dirinya sendiri. Iran dan Afghanistan adalah bukti bahwa bumi memiliki cara untuk menolak kesombongan. Di sana, gunung dan gurun bukan sekadar lanskap, melainkan penjaga yang abadi. Sejarah menunjukkan bahwa pasukan, teknologi, bahkan imperium raksasa sekalipun, runtuh ketika berhadapan dengan benteng alam ini. Yang tersisa hanyalah cerita tentang ambisi yang hancur, dan generasi yang tumbuh dengan warisan luka. Pesan yang lahir dari tanah ini sederhana namun tajam. Manusia boleh membangun senjata, merancang strategi, dan bermimpi menaklukkan dunia. Tetapi pada akhirnya, alam selalu menang. Dan kemenangan itu bukan sekadar kekuatan, melainkan pengingat bahwa kita hanyalah tamu di bumi, bukan penguasanya.